down, I know you got me, baby. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Serena. Nah, di video kali ini kita masuk ke modul yang kedua, yaitu kita akan membahas mengenai Ether Channel. Nah, di sini kita akan belajar dari konsepnya dulu nih. Nah, di sini saya sudah bikin topologinya, di mana di topologinya itu terdapat dua switch yang tersambung menggunakan kabel automatically ya teman-teman. Di sini terdapat 4 kabel. Nah, kita bisa matikan dulu saja labelnya ya teman-teman. Kita matikan agar terlihat. Nah, di sini sudah kelihatan. Nah, di sini port yang paling atas itu nyala teman-teman. Tapi 3 port yang di bawahnya itu diblokir. Misalkan bandwidth antar switch ini misalkan butuh 400 MB. Di sini karena satu port saja yang menyala, jadi hanya ada 100 MB yang dibandwidthkan. Untuk mengaktifkan 3 port ini biar nyala dan kemudian disatukan nih dari port-port ini, itu butuh yang namanya add channel. Misal kalau port ini akan disatukan teman-teman, maka itu akan menjadi yang namanya end channel. Terus setelah disatukan, itu mereka akan menyala. Nah, keempat port ini menyala, maka itu bandwidthnya bisa menjadi 400 MB ya teman-teman. Jadi nantinya kalau secara fisik itu ada 4 kabel nih. Tapi kalau secara logika atau secara sistem, itu jadi satu kabel saja. Oke, di sini saya akan bahas Ether Channel, jenis dari Ether Channel. Jadi di Ether Channel itu ada beberapa protokol yang harus dipilih. Yang pertama, di sini saya sudah berikan note ya teman-teman. Nah, yang pertama itu ada LACP. Jadi untuk LACP ini open standar teman-teman. Maksudnya itu ketika ada switch Cisco bertemu dengan switch yang bukan Cisco, itu bisa pakai LACP. Terus yang kedua ada yang namanya PAGP. Itu untuk yang khusus Cisco. Misal ada switch Cisco bertemu dengan switch yang Cisco, itu bisa menggunakan PAGP. Tapi kalau semisal switch Cisco dengan switch Cisco akan pakai LACP, itu juga boleh nih. Nah, terakhir ada yang namanya layer 3. Nah, untuk layer 3 ini nantinya kita akan bahas sendiri. Pertama, kita akan coba konfigurasi yang LACP dulu. Nah, kita akan terangkan dulu antar switch-nya. Nah, di sini kita bisa nyalakan labelnya biar terlihat ya teman-teman. Oke, kita mulai dari switch 1 dulu. Ini interface-nya itu 1 sampai 4. Kita langsung saja jadikan 1. Interface range FA0/1 sampai 4. Lalu kita baru switch port. Mode terang. Oke, kita lakukan juga di switch 2 ya teman-teman. Nah, setelah kita menerangkan antar switch-nya, kita akan membuat yang namanya channel grupnya. Nah, kita coba di switch 2. Oke, ini masih di interface range FA0/1 sampai 4 ya teman-teman. Nah, perintahnya itu channel min group lalu tanda tanya. Untuk channel group ini itu bisa dari nomor 1 sampai 6. Di sini untuk awalan kita buat channel group yang ke-1 nih. Jadi ini kita tuliskan 1. Jadi teman-teman, ada typo lalu kita kasih tanda tanya. Kalian bisa lihat fokus yang bagian LACP. Nah, untuk LACP ini ada yang mode aktif, ada juga yang mode pasif. Nah, untuk yang aktif ini artinya dia itu mengajak, sedangkan yang pasif itu artinya dia menunggu. Jadi yang aktif itu dia mengajak switch lain agar satu grup, kemudian yang pasif itu dia menunggu atau menunggu ada yang ngajak. Nah, kali ini kita akan membuat switch 2 ini dia menjadi pasif saja atau yang menunggu. Nah, di sini kita tuliskan mode pasif. Enter. Oke, di sini sudah ya. Kemudian yang di switch 1 yang berarti itu bersifat mengajak atau yang mode aktif. Nah, di sini kalian bisa masuk ke interface range FA0/1 sampai 4 dulu. Kita akan ketikkan perintahnya. Channel min group. Ini itu kita ketikkan 1 ya teman-teman. Dan di sini angkanya itu harus 1 karena harus sama. Misal kalau di sini tadi itu 1, di sini juga itu 1 atau bisa dibilang grup yang ke-1. Terus untuk modenya karena di sini akan mengajak, jadi ini aktif. Kemudian enter. Tadi di sini saya ada typo. Lalu kita enter. Kita coba FaceTime forward ya teman-teman. Maka di sini semuanya akan menyala ya teman-teman. Di sini biar kelihatan kita bisa matikan saja labelnya. Seperti tadi. Lihat di sini sudah menyala semua. Dan ini artinya itu hanya ada satu kabel. Terus juga ini bandwidth antar switchnya menjadi 400 MB. Karena di sini keempat portnya itu menyala.
Nah, tadi kan kita konfigurasi Ether channel LACP. Selanjutnya, kita akan konfigurasi Ether channel yang PAGP. Oke, di sini saya tambahkan switch yang multi layer ya, teman-teman. Di sini, terus kita ini ubah aja. Namanya jadi multi layer switch 1 ya, teman-teman. Terus kita sambungkan dengan menggunakan kabel automatically. Di sini kita kasih 3 kabel saja. Di sini kita akan terangkan, kita mulai dari switch yang 2 ini, atau switch 2, kita akan mulai terang dulu. Nah, di sini untuk tahu interface-nya, kalian bisa cek lagi, atau nyalakan labelnya ya, teman-teman. Nah, di sini karena yang switch 2 ke switch 1 itu menggunakan interface 1-4, sedangkan switch 2 yang ke multi-layer switch 1 itu otomatis interface-nya adalah 5-7 ya, teman-teman. Kita masuk ke interface range FA0/5 sampai 7. Lalu switch port, mode terang. Oke, kita lanjut ke switch multi layernya. Di sini itu menggunakan interface range FA0/1 sampai 1-3 ya, teman-teman. Lalu switch port, mode terang. Oke, di sini sudah ya, teman-teman. Kita selanjutnya akan membuat channel grupnya atau membuat ini menjadi satu kabel. Nah, ini masih di interface-nya. Perintahnya seperti tadi. Channel min group. Di sini kita akan menggunakan 2 karena 1 tadi sudah digunakan. Terus mode. Kita tanda tanya dulu. Nah, fokus di bagian PAGP. Untuk PAGP itu ada 2 mode, auto dan disable. Kalau auto itu dia sifatnya menunggu. Sedangkan yang disable ini dia sifatnya mengajak. Di switch 2 ini kita akan coba mengajak switch multilayer yang ini nih. Oleh karena itu, kita pakai yang mode disable, yang mengajak ini. Kita tuliskan. Kemudian kita lanjut di switch 3. Dan di sini di switch 3 atau di multilayer switch 1 itu nggak bisa ya, teman-teman. Karena kalau kita ingat materi sebelumnya, untuk switch yang multilayer ini kita harus konfigurasi dulu encapsulation-nya. Jadi nggak bisa langsung dengan perintah switch port mode terang. Nah, kita konfigurasi dulu. Ini kan bisa ketikkan switch port terang encapsulation .1Q, lalu enter. Nah, baru kalian bisa ketikkan switch port mode terang, enter. Nah, di sini sudah bisa ya, teman-teman. Ini kita akan konfigurasi PAGP-nya seperti tadi perintahnya. 0 min group 2 mode. Di sini kita samakan saja seperti yang tadi, yaitu disable, karena disable itu kan mengajak. Kalau ini juga mengajak, itu nantinya akan tersambung ya, teman-teman, atau saling mengajak. Terus kita enter. Oke, jika sudah, kita bisa matikan labelnya dulu. Lalu kita bisa percepat saja. Nah, di sini otomatis kabelnya sudah menyala semua ya, teman-teman, atau sudah menjadi satu grup. Kita coba lihat di switch multilayernya. Contohnya itu to show Ether channel summary. Kita singkat saja. Nah, di sini untuk grup 2 atau Ether channel 2 atau port 2 ini infonya adalah SU. Jadi artinya itu S ini layer, terus U itu artinya inus atau artinya itu sudah menyala atau sudah digunakan. Jadi teman-teman, port 1, 2, 3 yang ini itu masuk ke Ether channel 2. Dan protokolnya yaitu PP. Oke, kita terakhir akan lanjut tentang Ether channel yang di layer 3. Di sini kita coba tambahkan akan lagi switch multilayer. Di sini kan bisa perhatikan saja ya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah menambahkan satu multilayer switch lagi, di mana saya sambungkan menggunakan kabel automatically. Di sini terdapat 3 kabel yang saya hubungkan ya, teman-teman. Di sini kita coba FaceTime forward. Nah, di sini kita nyalakan atau perlihatkan lagi labelnya ya, teman-teman. Di sini sudah ada interface-nya. Nah, jadi teman-teman, untuk LACP dan PAGP itu dia untuk yang di layer 2. Itu untuk layer 3 ini dia ada lagi yang namanya on.
Jadi LACP dan PAGP itu untuk layer 2 dan on itu ada sendiri yaitu untuk layer 3. Nah, lanjut kita akan menghubungkan antar switch-nya. Untuk antar switch kan biasanya kita pakai trunk ya, tapi di multilayer switch kita nggak harus pakai trunk. Tapi kita akan ganti menggunakan IP. Misal di multilayer switch 1 ini IP-nya misal nanti 10.10.10.1, terus di multilayer switch 2 IP-nya akan 10.10.10.2. Oke, kita akan langsung coba konfigurasi mulai di switch yang pertamanya dulu. Nah, di sini kita akan masuk ke interface. Bentar, kita lihat dulu. Nah, di sini dari switch 1 yang mengarah ke switch 2 multilayer itu adalah FA04 sampai 6 ya, teman-teman. Karena di sini itu interface-nya 1 sampai 3. Interface range FA0/1 FA0/4 sampai 6, lalu no switch port. Nah, itu artinya kita mendisablekan interface FA/04 sampai 6. Terus kita buat header channelnya langsung. Channel group. Nah, di sini kita pakai 3 ya, teman-teman. Karena 1 dan 2 sudah digunakan. Terus mode, kita coba tanda tanya dulu. Nah, di sini ada mode on yang ini. Jadi, untuk layer 3 kita akan menggunakan yang on. Oke, di sini kita tuliskan mode on. Terus kita enter. Nah, di sini kita bisa masuk ke interface layer 3-nya dengan interface PO3, atau kita masuk ke header channelnya, teman-teman. Baru di sini kita bisa masukkan IP-nya, yaitu IP at 10.10.10.1, subnet max-nya 255.0. Lalu kita lakukan juga di multilayer switch 2-nya ya, teman-teman. Di sini sudah ada group header channel 3 atau PO3 yang tadi itu infonya adalah RU. Jadi R itu artinya layer 3 dan untuk U itu artinya INOS atau layer 3 aktif atau layer 3 digunakan. Teman-teman juga bisa cek dengan perintah tadi, do show header summary di multilayer ini di interface range-nya. Maka di sini pasti ada info RU. Oke, sekian praktek di video kali ini. Next, tonton lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.